warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Ulama al-kiram wa habaibana al-afadil wa ulama al-aizza, para anggota pengurus Jam'iyatun Nahdlatul Ulama baik dari Bondowoso maupun Situbondo dan tempat-tempat lain, baik pada tingkat cabang, majelis wakil cabang maupun ranting-ranting, pengurus partai kebangkitan bangsa, baik dari Situbondo, dari tempat-tempat lain, maupun dari anak-anak cabang, para santri Pondok Wali Songo. Saya tidak berani bilang santriwan, santriwati, khawatir kalau keliru santriwati nanti kok jadi santri nubitiwati. Rupanya sudah ngerti istilahnya. Para hadirin wal hadirat, khususnya kepada yang al-mukarram yang saya muliakan, al-walidul fadil Kiai Ahmad Sofyan, dan akhi al-mukarram Kiai Khalil As'ad Syamsil Arifin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kumpul di Pondok Wali Songo untuk ada halal bihalal. Halal bihalal itu adanya cuma di Indonesia, tempat lain tidak ada. Kalau dasarnya saya rasa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubuhatun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, yang di tengah-tengah itu syubhat, itu yang tidak jelas. Ya, jadi kalau ada orang kampanye besok-besok coblos yang tengah tidak jelas, kok suruh nyoblos. Untung sekarang sudah tidak ada ya. Dulu kan yang nomornya begitu Golkar, sekarang sudah dapat nomor berapa itu tidak tahu saya. Ya, nah kalau nomornya PAN itu katanya 13, nomor apes. Nah, PDI Perjuangan nomor 18 katanya seorang paranormal, yaitu Empu Joko Budo, itu paling baik nomor 14 dan 18 itu mendatangkan untung kalau dipakai judi, lainnya judi itu. Yang baik itu nomor 15 itu artinya gabungan iman tauhid kita nomor 1, gabungannya dengan rukun Islam. Wong iman dan Islam lah itu baru penuh. Ya, mudah-mudahan dengan mendapatkan nomor 15 PKB akan menang. Nah, dalam rangka halal bihalal, di samping kemari saya tadi ke Pondok Sukorejo. Ya, tetapi Kiai Fawaid gak ada, jadi yang ngoni cuma nyanyi saja. Dasarnya saya ini alap-alap,
pulang itu bawa jadah dengan bawa nongko wes. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian walaupun pendirian kita sangat berbeda satu dari yang lain, kita tetap bersaudara, betul? Ya, karena Al-Quran Karim sudah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya telah kujadikan kalian dalam bentuk lelaki dan perempuan. Jajal kabeh wedok ganti anak-anak sapa itu. Jajal lanang tok. Wah, bidan nganggur. Ya, karena itu ya harus ada dua-duanya. Tapi yang melalui perkawinan, kalau tengah sawang kayak ini. Nah, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kujadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal. Sudah main bom-boman itu, nyimpen bom, meletusno bom, seperti di Bali kemarin itu, ya. Kalau NU gimana? Bahwa NU punya bom itu tukang guyu, bom baik. Coba kalau bom baik itu lah guyu. Nah, akhirnya kok kakean bom, kota Bombay dirubah namanya jadi Mumbai. Dulu waktu diadili Amrozi tukang bedosno bom di Bali menyatakan bahwa dia bikin bom kecil, ya anak kecil sih tapi tidak membunuh orang, tapi ada lagi bom yang lebih besar, lebih dahsyat, itu yang membunuh orang banyak, 220 orang. Saya terus terang saja waktu itu tidak percaya. Maksudlah ada memutih mati. Tapi tidak lama kemudian terjadi pemboman serupa di hotel Marriott di Jakarta. Loh, bener nek ngono. Betul Amrozi. Karena itu saya minta pemerintah periksalah dengan seksama, jangan dibiarkan. Berapa bulan nggak pernah diperiksa itu gimana? Ada contoh lagi ini. Tadi saya mampir di mana Lumajang itu di Jatiroto, mampir rumahnya almarhum Kiai Asmuni yang dibunuh orang karena alasan politik. Waktu itu semua orang dari Kapolri ke bawah sampai ke sektor-sektor, termasuk juga Ketua Umum PBNU menyatakan itu kriminal murni. Sayalah satu-satunya orang yang mengatakan tidak, itu motifnya politik, harus dilacak. Sekarang ternyata betul yang membunuh itu seorang keturunan Tionghoa, suruhan orang tukang mateni wong, bunuh itu. Nah, ngapain ada orang Tionghoa kok marah sama Kiai Asmuni suruh mateni? Ya mesti ada maksudnya tuh. Mesti ada maksudnya. Di sini saya minta Kapolri tolong periksa lagi. Kalau ditunggu nanti lama-lama sampai sendiri yang diperiksa rakyat. Jadi memang kita harus berani ngomong gitu ya, bahwa hal-hal semacam itu kejahatan kriminal, kejahatan yang dilakukan apakah politik, apakah kriminal terhadap rakyat, haruslah kita buka seadanya. Sebenarnya ini kalau tidak begitu percuma jadi alat negara. Ya, karena apa? Karena
ada yang disembunyikan. Nah ini yang tidak benar itu yang disembunyikan itu. Siapapun orang itu setinggi apapun pangkatnya harus tunduk kepada undang-undang, kepada hukum. Loh, tidak hukum saja loh. Hanya proses politik saja kita harus ikut kok. Masa Pak, iya contohnya saya ini presiden, waktu itu diperiksa oleh Pansus Bulog G dan Bulog United, tidak didapati kesalahan apa-apa. Karena itu lalu langsung Megawati Soekarno Putri manggil semua pemimpin partai, termasuk waktu itu Pak Matori Abdul Jalil, untuk memutusi piye iki gak ketemu kesalahannya. Itu jawabnya, baiklah kita panggil sidang istimewa MPR, artinya masalah hukum diselesaikan secara politis. Ini tidak benar. Tetapi walaupun demikian, karena itu putusan badan tertinggi negara ini, saya tunduk. Banyak orang situ Bondo ikut tanda tangan kalau perlu mati mempertahankan kepresidenan saya. Jawab saya cuma sepele saja. Di Indonesia tidak ada jabatan pemerintah atau jabatan negara setinggi apapun yang harus dipertahankan dengan tetesan darah. Kalau keyakinan mati-matian, seperti kedaulatan hukum, sekarang ini umpamanya ada yang berani tidak perlu kedaulatan hukum, tak parani. Saya mati pun tidak apa-apa kalau itu. Itu untuk mempertahankan jabatan, karena jabatan itu barang kecil. Barang kecil, tidak ada artinya jabatan itu. Jika itu apa tidak ada artinya. Buktinya sekarang ini saya dapat pers di mana-mana pidato, yang ikut saya itu semuanya ngomongnya apa? Ngomongnya Gus Dur sampai akan jadi presiden lagi loh. Ya, jadi karena itu tidak perlu kita ngotot-ngotot mempertahankan jabatan. Ini orang segini banyak yang katanya tadi 900.000 itu kan menunjukkan kecintaan luar biasa dari rakyat kepada cita-cita perjuangan, bukan kepada orang per orang. Maaf, saya dari awal dulu selalu mengatakan saya sam'an wa ta'an kepada Kiai Ahmad Sofyan. Kenapa? Bukan karena beliau itu orang begini, orang begitu. Kiai Ahmad Sofyan gak iso libre, tetapi beliau membawakan cita-citanya NU ketika NU berdiri pada tahun 1926, yaitu kejujuran. Jadi karena itu saya belani mati-matian, walaupun teman-teman saya kadang-kadang nggak paham. Ya biar dulu lama-lama kan paham-paham sendiri. Lu sekarang sudah paham, ya. Teman-teman saya sudah pada tekan semua sekarang itu SK PK, DPC PKB di situ Bondo setelah Munasus, Mustafsus, Musyawarah Cabang Khusus. Nah ini artinya apa? Apa yang benar sejak semula tampak di mata kita, baru belakangan disadari orang. Nah, Kiai Ahmad Sofyan begitu itu kan sudah dari dulu, zaman kita belum merdeka, beliau sudah dianggap. Karena apa? Selalu perkataan beliau sesuai dengan kenyataan. Itu yang penting. Nah, sekarang Kiai Ahmad Sofyan sudah menjadi milik bersama. Kalau bicara kita yakini kebenarannya,
dan yang penting taujih atau kepemimpinannya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya atau bukan? Iya. Yang banyak datangan karena beliau. Nah, saya sendiri terus terang ya, saya sendiri ya apa rasanya badan ini. 3 hari yang lalu saya meninggalkan lapangan terbang Tel Aviv 2,5 jam terlambat karena pesawatnya rewel. Sampai di London, di Inggris ternyata tidak bisa ngejar pesawat yang mau Singapura sudah jalan. Saya terpaksa tinggal di hotel nunggu pesawat besoknya. Nunggu pesawat, ya namanya orang nunggu pesawat tak bisa tidur. Besoknya naik pesawat juga tak bisa tidur, pikirannya macam-macam. Sampai di Singapura tadi pagi jam 8. Pulang sampai di Indonesia jam setengah 11, setengah 12 sampai. Saya belum sampai ke rumah ini, entah besok diapakan oleh istri saya tidak tahu ya. Pokoknya baru mulai. Sebab apa saya ingat malam ini harus sowan ke Kiai Ahmad Sofyan dan Kiai Khalil. Yang saya sowan ke Kiai Abdul Alim di Sidogiri. Dan sorenya saya acara di Probolinggo melantik pengurus baru karena pengurus yang lama ketuanya dicopot melanggar peraturan pemerintah PP 153 tahun 2000. Lho bupati ini menengah dasar. Besok kalau kampanye tak tunggu ini. Ya tahu orang rumah jam. Jadi bupati kok kayak ngono. Nah, jadi itu. Nah, sekarang ini saya berada di sini, alhamdulillah hilang kesel kabeh mergo iso sowan kepada Kiai Ahmad. Yo iya, ngampung tangane wong alim pisan wis hilang kabeh. Dan ketemu juga dengan Gus Khalil. Ini. Nah, para saudara, kita berhalal bihalal. Yang punya adat begini ini orang Indonesia tok, lainnya tidak ada. Bahkan Indonesia saja tidak semua. Muhammadiyah tidak mau halal bihalal. Rupanya podo tapi jarene silaturahimi ya wes kono. Memang silaturahimi ada dalilnya. Nah kalau halal bihalal tidak pakai dalil, ya nggak apa-apa. Ajar ngono ya. Bedo itu biasa. Pada tahun 1928 terbit majalah Suara NU. Nomor perdana ada tulisan dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari di Jombang, Rais Akbar NU. Di situ beliau nulis bahwa kalau beduk itu ada dalilnya, yaitu dikiaskan kepada tuf. Tuf itu terbangan itu loh. Kalau dipukul pakai kulit itu tolong ya itu. Dipakai sholat, manggil sholat itu beduk oleh. Dan nek kentongan itu tidak ada kulitnya, yang ada cuma kayu tutup. Tung lah itu nak manggil sholat itu tidak boleh menurut beliau. Jadi tidak boleh pakai kentongan. Kemudian bulan berikutnya keluar majalah Suara NU nomor 2. Di dalamnya ada tulisan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Tentunya Kiai Ahmad Sofyan masih ingat. Beliau ini wakil Rais Akbar, wakilnya Mbah Hasyim. Jawabnya, tulisannya begini. Walaupun saya takdim kepada Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, dalam soal kentongan saya agak beda pendirian saya. Menurut saya kentongan itu untuk manggil sholat. Jadi kiasnya ya untuk manggil sholat itu. Kalau manggil sholat dengan beduk boleh, dikiaskan kepada kentongan juga boleh. Wajib kiasnya di situ.
Apa yang terjadi saudara-saudara? Bulan berikutnya lagi ketiga, tidak sampai itu. Begitu keluar yang kedua ini, Kiai Hasyim Asy'ari memanggil murid-muridnya, kiai-kiai kabeh sing teko Jombang dan juga santri-santri senior Jombang. Coba kamu baca dua-duanya. Bacakan nomor 1 dan nomor 2 dari dia dan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Lalu apa setelahnya? Kata beliau, kamu sampean semua wis weruh, aku gak ngolehi, saya tidak memperbolehkan kentongan, Kiai Fakih memperbolehkan. Sekarang sampean terserah, dua-duanya sama kuatnya, mau pakai kentongan ya baik, tidak pakai kentongan ya tidak apa-apa. Cuma saya minta di masjid saya di Tebuireng ini jangan sampai ada kentongan. La ilaha illallah. Begini loh, orang zaman dulu itu berbeda pandangan, tidak ada masalah. Apa yang terjadi setelah itu? Beberapa bulan kemudian Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di Jombang diundang memberikan ceramah maulid di Pondok Mas Kumambang oleh wakilnya Kiai Fakih Mas Kumambang. Nah, mau datang ke sana kurang 3 hari, Kiai Fakih Mas Kumambang mengirimkan 110 orang utusan ke langgar-langgar dan masjid-masjid seluruh Kabupaten Gresik yang 400 itu jumlahnya. Apa isi pesan beliau? Selama ada Kiai Hasyim Asy'ari di Gresik, harap semua kentongan diturunkan. Coba antara mereka begitu menghormatinya itu, ya. Ini belum lagi ditiru yang lain-lain. Ya, temannya Kiai Ahmad Sofyan, ya Abdul Wahab Hasbullah bersama Waitul Islam NU, wakilnya ada Kiai Muhammad Bisri Sansuri, itu adalah mbah saya dari ibu. Lalu berdua ini mesti beda, segi haram, segi halal. Jadi kalau sudah mulai orang dua itu bicara, yang lain kitabnya ditutup kiai itu. Wis jangan wong loro itu. Belak-belakan itu mukanya merah begitu, wes. Pokoknya yo seperti orang mau perang saja. Tapi begitu beduk berbunyi, dung. Lerensik, wudu bareng. Gentenan itu, ya, nimbol wudunya gentenan. Terus ke masjid bareng, kiai-kiai pirang-pirang itu. Karena itu nanti Mbah Kiai Wahab dan Mbah Kiai Bisri Sansuri itu IP itu. Mbah Bisri itu dapat adiknya Mbah Wahab. IP itu kakak IP. Lu ngono itu bisa surung-surungan. Monggo sampean imami, sampean sing tuwek imami. Oh, terus sampean sing duwe masjid. Surung-surungan. Sampai lho, kiai-kiai lain di malah semua nunggu di wong loro lho. Puluhan kiai gitu loh. Jadi zaman dulu itu orang geger karena agama, seneng karena agama, berbeda pendapat karena agama, dan bersatu karena agama. Jadi tidak ada kepentingan sendiri masuk di dalamnya. Saya harapkan sampean semua juga begitu. Kalau milih nanti milih karena agama. Umpamanya loh ya. Di antara sampean ada anggota PKP, Partai Kalah Perang. Sekarang PKPI punyanya siapa? Ini Edi Sudrajat. Punya PKP, Partai Kalah Perang. Nah itu kalau sampai nyoblos PKP itu coblos, saya ridho asal itu lillahi ta'ala. Nah, tapi kira-kira ngono, ridhonya Allah itu adanya di dalam PKP. Kira-kira boleh saja. Entah betul tanda ya lihat dong kira-kira ya. Saya ini dulu 1 tahun sebelum PKB lahir,
saya dibilangin seorang istikharah, Yai, saya tadi malam istikharah, ya di mana? Sampai kok pakai pil KB. Dulu bu, masa saya pakai pil KB? Sampai kok damel pil KB barat Jawa ini. Damel itu artinya bisa pakai, bisa membuat, gitu loh. Saya mau pakai pil KB wis tuwek Bu, setelah anak saya sudah punya cucu bara saya ini. Lah, itu kalau pakai, kalau membuat saya tidak punya pabrik obat. Jadi betul ngertos pokoknya kula ruwin niku sampai ndamel pil KB nggih pun. Setahun kemudian oleh PBNU ditetapkan saya disuruh membuat sebuah partai baru. Saya ngejak konco wong 8 orang 8 teman saya ini sidang dengan saya 9 orang duduk bareng. Kita bicara perlunya partai baru gini gitu. Satu orang nanya, "Lah ini nanti namanya apa?" Salah satu lagi yang lain bilang, "Ya Partai Kebangkitan Bangsa saja." Singkatannya PKB. Saya itu ketahui gitu ya, tuh katanya PKB. Tidak apa-apa. Masih kaitannya PKB, bulinya PKB ya apa. Nah, para hadirin dan hadirat, ini semua menunjukkan bahwa di dalam berpolitik pun kita harus menggunakan keikhlasan. Tidak bisa begitu saja ikhlas, bisa. Saya ini terus terang, kalau duduk di meja makan, bulan sekali dulur, adik saya perempuan itu Al-Hidayah Golkar. Yang kedua PKU, Partai apa? Bangkitan Umat apa itu namanya? Ya, bikinannya Pak Yusuf Hasim itu. Terus yang keempat, Luis Gendeng Maneh. Saya ini nggak nyoblos. Apa namanya itu? Golput. Terus di sini mana? Saya belum tahu Mas mau jadi apa. Ya wis kakak, yang penting ikhlas kabeh. Ada ikhlas kabeh saiki kabeh muni, aku yo PKB kok. Jadi nek dikalahi karo ikhlas, semua orang juga akan ikut Nah ini. Nah kalau setiap banyak orang ini 900.000 orang situ Bondo itu ke PKB, artinya memang PKB partainya orang mudah-mudahan di bawah pimpinan Al-Mukarram Kiai Ahmad Sofyan dan pimpinan Gus Khalil bin As'ad itu akan tercapai walaupun DPC-nya itu bukan beliau itu tondo ikhlas. Masalah supaya kabeh ini enggak kalau dia kalau keliru sopo saya enggak kenal, sampai sekarang aja enggak hafal kok. Terus ketua Dewan Suro DPC siapa, ketua Dewan Tafsir DPC Situbondo, pokoknya yang penting sing gawe Yai Ahmad Sofyan sudah selesai sudah. Kalau enggak masih gendongan kayak Pak Kumo. Ya jadi begitu itu orang berpartai seharusnya ikhlas kepada orang yang memimpin kita. Betul apa tidak? Ini padahal pimpinan partai politik itu tidak gampang. Katanya seorang penyair Torofa Ibn Abad sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, termasuk syair jahili ya, ini nifati politik jelek sekali. Walasta bimustabiqin akhon la talumuhu
ala syu'afin ayyul rijali muhallamu. Kamu bukan orang pertama yang menyakiti saudaranya. Anggita enak kan kalau partai politik ini disakiti terus-terusan oleh orang. Nah, kalau pakai dan pakai ya monggo, tapi kalau yang betul-betul memegang partai jujur-jujuran itu sakit, karena yang akan menikam kita itu saudara kita sendiri. Saya itu dengan Megawati kurang apa? Lah iya, saya itu pernah diminta itu loh Megawati Soekarno Putri mengumpulkan kiai-kiai Betawi. Sudah kumpulkan 40 orang susah payah nyusuli siji-siji, akhirnya ngumpul di Langgar, di Surau, di belakang rumahnya di Kebagusan. Kiainya duduk dengan tenang enaknya, Megawati masuk blek dalam masjid, di pundaknya gendong kiri, kurang ajar. Jadi ya yang membunuh kita saudara kita sendiri. Nah, mari ngomong apa yang satu ngomong kalau ya ini, nunggu kiri. Nah itu satu contoh. Makanya betul, walasta mustafitin akhon latalumuhu ala syu'asin ayyul rijali muhadzabu. Kalau kamu bukanlah orang pertama yang disakiti saudaranya. Tapi kalau dipikir betul, apakah memang ada orang yang sopan di dunia? Coba. Orang yang sopan di dunia. Itu saking sudah putus asanya Torofa ibn Abd itu. Ya. Jadi sebelumnya zaman Nabi sebagai penyair jahili, Torofa mengatakan, walasta bimustabiqin akhon la talumuhu ala syu'afin ayyur rijali muhallabu. Engkau bukanlah orang pertama yang disakiti saudaranya. Kalau dipikir secara mendalam, apakah memang di dunia ini ada orang yang sopan? Loh, saking putus asanya Torofa bin Abad dengan politik elek kabeh begini. Bahkan beliau mengatakan di dalam mu'allaqahnya sangat terkenal, fa innaka kal-lailil ladzi huwa mudriki wa in firtu annal muntaha anka wasi'un. Sesungguhnya engkau bagaikan malam yang selalu menemukan aku di mana saja. Orang hidup itu tidak bisa tidak ketemu malam, mesti kena malam. Ya. Wa in khiftu annal muntaha anka wasi'u, walaupun tadinya kusangka jarak antara kita berdua sudah sangat jauh. Artinya kekuasaan pemerintah, kekuasaan raja itu ada di mana-mana, tidak bisa dihindari. Lalu rupanya digunakan jelek, tidak untuk kepentingan orang banyak, tapi kepentingan pejabat. Akhirnya begitu Torofa muring-muring begitu. Ya. Fa innaka kalailil ladzi huwa mudriki wa in filtu annal muntaha anka wasi'un. Jadi sejak dulu memang para penyair juga sudah paham bahwa politik itu kalau dipakai kotor ya kotor. Karena itu kita harus bersyukur bahwa PKB sebagai badan politik di situ Bondo di bawah pengawasan Al-Mukarram Kiai Ahmad Sof. Ini saya nggak guyon Kiai. Ngosok atuh-atuh dari Jakarta guyon ya enggak. Saya serius ini. Ada pilihan bagian politik ya. Ada penyair lain namanya kita. Penyanyi saja boleh kok, penyair nggak boleh. Ya, katanya Umrul Qais Al-Qindi. Ala ayyuhal lailu tawilu alan jali. Isbahin famal isbahu fika bihamkali. Wahai malam yang panjang,
benarkah engkau mempunyai suku? Kayak kok sewengi tidak enak suku belas. Karena dia itu kalau subuh ingat kekasihnya. Oh, ini udah pagi-pagi supaya saya bisa metungi. Dia itu ala ayyuhal lailu tawilu alan jari isbahin famal isbahu fika bihamsali. Ya ini sudah ini di Pondok Wali Songo. Saya tidak berani terus-teruskan, nanti malah di sini gak karuan bisa. Coba toh, ada penyair mengatakan ya, wa in takut saat dibini kholikotun rasulli tiabi min tiabi tikal suli. Kalau ada dariku tingkah laku yang salah, maka pisahkanlah bajuku dari bajumu. Lah malah apa kok sambil kumpul. Wis seneng satu itu. Lah iya lah tadinya ngapain kok bajunya sampai kumpul gitu loh. Itu ya. Nah, sudah. Saya enggak berani hitung-hitung lagi di pondok ini. Diarani karuan apa. Nah, para hadirin dan hadirat, kita akan memasuki pemilu tidak lama lagi. Saya nggak kampanye loh, ini belum waktunya kampanye ya. Ya, nggak kampanye ini hanya cerita apa yang dituju PKB gitu loh. Jadi jangan diarani kampanye. Kalau ada orang datang, ini belum waktunya kampanye Pak. Kamu bisa bedakan nggak? Kampanye dengan nggak kampanye. Kalau jodoh apa bedanya? Kampanye itu sampai nyoblos soal, itu kampanye. Nah kalau saya cuma cerita bahwa partai A akan bekerja begini, ya kampanye itu. Nah jadi sekarang saya mau bilang, apa yang menjadi sasaran PKB ini bukan kampanye, walaupun nyebut PKB. Ya, harus dibedakan. Ya, harus bedakan. Ini kumpulnya orang banyak untuk mengetahui bahwa di dalam hal ini orang PKB itu punya tujuan begini loh. Sasaran ini apa sasarannya PKB? Satu, demokratisasi Indonesia. Kita ingin demokrasi tegak di bumi kita, betul apa tidak? Jangan sampai kayak sekarang orang keluyuran koruptor tambah akeh. Iya sih ini. Loro kabeh harga hukum tinggi ya dibiarkan aja. Bahkan lebih serem lagi, pesawat terbang F-18 Hornet Amerika manuver di atas bawean yang tidak ada yang bisa mengaruh-arui. Kapal perang Amerika Serikat manuver di barat Pulau Natuna di perairan Riau dibantu oleh kapal-kapal perang Singapura. Awak dhewe nonton tok. Protes saja tidak berani itu. Terus nemen sih terlalu jauh kita ini. Jadi karena itu perlu kita menegakkan demokrasi dalam arti bahwa kita ini memelihara kedaulatan kita memelihara supaya negara kita tetap berlangsung secara hukum. Karena inti dari demokrasi itu sebenarnya dua. Satu, kedaulatan hukum. Tidak pandang bulu siapapun yang melanggar hukum harus diadili. Beberapa tahun yang lalu, saudara siapa itu yang mati di ribut-ribut gereja dibakar, dirusak, kan ada yang mati kan? Sebelah timurnya Kapongan, ya, Sidik. Nah itu apa kabar ceritanya? Ada. Kalau mesti ada yang bersalah, kalau ada orang mati mesti ada yang membunuh. Nah itu cari, nggak mau cari karena waktu itu yang nyuruh itu ada. Siapa yang nyuruh? Saya tahu tapi tidak mau ngomong. Loh kenapa?
dan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya, buktinya di tangan mereka disembunyikan. Dan orang-orang itu sekarang jadi pejabat negara, tapi senang-senang dulu. Jadinya tidak tahu-tahuan. Baru-baru ini ada pembunuhan di Podoroto, Jatiroto, Pak Kiai Asmuni. Saya tadi mampir sana, kasihan saya. Dua muridnya, dua putrinya mondok di Sidogiri di tempatnya almarhum Kiai lupa saya itu, Kiai sudah meninggal, Gus Husain. Saya tahunya yang namanya Gus Husain. Meninggal sana. Saya tanya, sampai di mana mondoknya? Di sana Pak, tapi sementara enggak kesana. Kenapa? Ya wis tak golekno anak wong NU sampai mati membela NU, harus kita urusi sampai jadi wong pinter, betul? Yang di kampungan juga begitu. Saya bilang, wis saiki keluarga sampean ijik kuat bayar, mene-mene besok sampai harus jadi dokter, saya yang ngurusi. Nah ini dari NU itu karuan. PKB baru jelas begitu. Karena apa? Karena pengorbanan beliau itu bukanlah barang mainan. Pengorbanan darah dan nyawa itu untuk kepentingan bersama. Kiai Asmuni itu tidak ada apa-apanya. Tahu-tahu dipateni wong. Ya karena tidak ada buktian, kita semua tahu siapa yang bunuh. Ya, awas besok-besok. Saya menasihkan lagi, kita urus dari awal. Kita berani begitu menegakkan hukum. Di samping tegaknya kedaulatan hukum, maka ada satu unsur lagi bagi demokrasi, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua warga negara di muka undang-undang. Mbuh tukang becak sing kene, mbuh Yai Ahmad Sofyan, mbuh Pak Bupati, mbuh Polres, mbuh Dandim satu, semua harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan undang-undang. Artinya kalau salah dan melanggar hukum, ya harus dihukum. Kalau tidak ya nggak apa-apa, terserah, nggak ada masalah. Jadi karena itu nanti kita menegakkan demokrasi dengan cara demikian. Kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim yang terbesar di dunia. 180 juta manusia Indonesia beragama Islam. Ini adalah umat terbesar. Karena itu sudah seharusnya Indonesia memimpin dunia Islam. Karena itulah saya keluyuran, para hadirin, keluyuran ngalor ngidul tak bagi waktunya baik-baiknya. Kemarin saya dari Israel. Untuk apa menemui Yasir Arafat? Sebab saya mendengar bahwa Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, saya pernah ketemu dia bersama dengan Mikhail Gorbachev dan deklar dua orang mantan presiden, satu dari Rusia dan satu dari Afrika Selatan, bersama saya bertiga bertemu dengan Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel. Dalam pertemuan tersebut yang mestinya 30 menit, kemudian Gorbachev wegeran dengan Sharon, yaitu apa? Menurut Sharon boleh saja masalah sengketa Palestina Israel diselesaikan dengan perundingan internasional, tapi dengan syarat bahwa Yasir Arafat harus dikeluarkan dari pemerintahan. Syarat
makhluknya. Kalau di kitab mana saja syarat dan makhluk harus sama. Nah itu kok enak ya Rasulullah bilang tidak pakai hasil Arafat buang. Terus berbaca marah, berdua berbaik. Yang mestinya kita hanya 30 menit diterima syarat, akhirnya menjadi 3 jam. Iya Pak Usu ini gegeran, saya kuasi ya. Suwe-suwe, jadi Gorbachov. Tidak usah geger kita. Kenapa? Katanya syarat. Geger yang untung ini loh orang saya yang ditunjuk itu. Ailing dulu dia bilang, dulu ingat saya. Jadi kemarin saya perlukan pergi ke Rosa untuk menemui Yasir Arafat. Nah, jadi di sini kita coba untuk mencari cara-cara perdamaian yang baru. Bukan hanya itu, pada tanggal 3 Desember yang lalu, belum sampai sebulan yang lalu, saya diundang oleh pemerintah Perancis. Presiden Jacques Chirac itu minta saya membawakan makalah namanya agama-agama terorisme dan toleransi. Dilihat dari sudut pandangan Islam, saya yang suruh bicara. Lalu Islam pakai karuan dulu ya saya. Nah, sudah saya ngomong, alhamdulillah ya masih bisa terdengar orang. Kemudian saya tidak lama baru-baru ini mendapat hadiah perdamaian dan solidaritas internasional. Begitu di Korea saya juga mendapat hadiah perdamaian daripada Yayasan John Fitzgerald Kennedy. Nanti ini bulan Februari saya harus ke Mumbai ya, untuk buka sebuah kongres yang akan dihadiri oleh 75.000 orang. Yang kok 75.000. Oh, panen. Saya jadi ingin tahu bukan karena apa-apa yang dibikinnya di mana. Gedung kok tidak ada, tapi yang nampil 75.000 orang. Mungkinnya di lapangan seperti ini. Saya buka, baik. Dan pada bulan Februari saya harus ke Kyoto untuk mengambil hadiah filsafat dan etika. Nah, kalau ini semua ya, berarti Islam di Indonesia sudah mulai dihargai orang sebagai pemimpin dunia. Mari kita melihatnya ke situ. Jadi kewajiban saya itu bukan untuk membesar-besarkan diri, tidak. Harus cari tenaga-tenaga muslim yang muda, yang bagus, yang tercetik, yang sembarang, seperti Pak Rizal Ramli ini. Kita usulkan untuk mendapatkan hadiah-hadiah lebih banyak lagi, sehingga Islam di Indonesia akan semakin dihargai oleh orang. Loh iki lho. Nek pengin dadekno Islam ku ngene to kok. Nah, lalu yang ketiga, dunia sekarang menggunakan istilah-istilah yang aneh-aneh. Globalisasi, globalisasi, global itu dunia, globalisasi penduniaan. Bahasa Arabnya al-ulama, ya, tasbih dari alam, penduniaan. Tapi dalam kenyataan dunia ini yang malah tidak didengar. Kayak Indonesia nggak ada yang pernah dengar. Nah, jadi akhirnya hanya beberapa perusahaan saja yang menguasai berbagai bidang, dibilang itu globalisasi. Contoh, siapa yang mau tahu tentang elektronika harus belajar dari Sony. Ya benar. Sony dan sebangsanya ya toh? Ya. Saya tidak tahu jangan ya Sony. Lalu kalau yang mau tahu tentang lensa dan foto itu harus belajar dari Canon. Yang ingin naik pesawat terbang dengan baik dan buat pesawat terbang, ya harus belajar dari Boeing, pesawat terbang, pabrik pesawat terbang di Seattle, Amerika Serikat. Yang mau bikin komputer
International Business Machine. Nah, ini semua namanya kan penjajahan ini. Dan kita bungkem bisu harus pakai milik mereka. Selera saja mereka yang membutuhkan kita. Dulu kita seneng Nogosari, malah jenenge Nogosantun. Iya dong. Wah, seneng dengan rujak, ya benar. Senengannya ngono-ngono itu. Sekarang coba anak-anak kita jajan kalau tidak di McDonald tidak seneng hatinya. Beli ayam kalau beli Kentucky Fried Chicken rasanya kok tidak enak. Makan makanan dia boga-boga pintu dari Jepang itu piye ingin terus. Akhirnya kita nanti sembarang tidak berani. Di sini banyak yang sarung enggak? Jadi nggak dari pakai sarung gitu. Ya kenapa? Kenapa kontrolon sih bapak? Nah, sing kasihan ya Yai Sofyan. Lebih kasihan lagi ya Yai yang pakai sarung tapi nggak pakai celana dalam. Bisa nangis. Maaf kalau Yai yang begitu ya. Nggak apa-apa, nggak salah. Kasih brother nggak apa-apa. Lalu semuanya itu artinya kita harus kembali mendiskusikan beberapa istilah internasional yang sudah dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita harus berani mengemukakan milik kita sendiri. Ini yang jadi sasaran PKB di masa yang akan datang. Yang terakhir, sasaran PKB besar sekali. Mudah-mudahan bisa dicapai. Kalau itu orang seperti Pak Rizal Ramli, apa sasarannya besar sekali? Wah, sasarannya sulitnya bukan main, yaitu dalam waktu 15 tahun penghasilan per orang warga negara kita per tahun harus mencapai $10.000 alias 830 juta rupiah menurut kurs sekarang. Kalau kita bisa mencapai pendapatan itu dalam 15 tahun, besok-besok bikin masjid gampang, bikin rumah sakit Islam gampang, bikin madrasah gampang, bikin pondok gampang, dan seperti sekarang kangelan ya ini kayak masjid. Ya apa tidak? Nah itu mahal gak karuan kayak masjid tadi. Apalagi kitab-kitab sudah ada yang minta, ya sudah. Ya hanya beberapa saja. Yang paling tinggi itu surat Yasin. Surat Yasin kecil itu 50 rupiah isinya itu. Ditanya Menara Kudus. Itu saya tanya dulu almarhum Pak Zainuri, Zen, sampai menyetak begini 1 tahun saya nyetak 6 kali. Tiap kali nyetak berapa? Tiap kali nyetak setengah juta. Nah, tapi saya ketik, wah kayak gini, masih cuma 10 rupiah baginya per surat Yasin, ya, tapi nempel, nah, itu. Nah supaya besok-besok kita kuat, walaupun kitab yang mahal-mahal sanggup kita beli karena kita punya uang. Jangan seperti sekarang. Saya rasakan dulu zamannya ngaji Fathul Qorib, angel oleh ngapalno. Ngaji Fathul Mu'in, begitu tambah angel pindu, masalahnya banyak sekali. Terus naik ngaji Fathul Wahab, itu ada soalnya banyak. Wa illa fala, tidak begini tidak. Si kleru mau coba aflah. Pulang dari pondok dua angel mana? Perlu biaya besar baca Fathul Mizan, buka sarung. Angel biayanya mahal, buka sarung. Jangan disangka murah. Tanya kayak Mas Sofyan, dulu sampai keluarga banyak uang nggak ya waktu ngaji Fathul Mizan? Ya nggak apa-apa lah. Tapi maksudnya begini. Kalau kita ini kaya raya, punya uang banyak,
kita bisa membeli apa yang kita maui. Dan keinginan seperti sekarang, maaf saja, saya kemarin berpuasa ngaji Qatrun Nada Nahwu Jil 113 halaman. Mulai situ-situ pinggir tok, karena saya tidak bisa lihat, jadi orang saya suruh baca terus saya maknani. Ya. Rencana saya tahun depan mau baca Syarah Hikam. Ya, Syarah Hikam itu loh, ada menteri kita namanya MAS Hikam, Muhammad Athaillah Shahibul Hikam. Nah itu nama kitab itu kayak sini wong. Ya, jadi itu kitab yang mulainya bunyinya Idfin wujudaka si ardul humul, kuburkan dirimu dalam-dalam pada bumi kekosongan. Artinya apa? Jangan punya pamrih terlalu besar. Apa-apa yang ikhlas. Jadi pamrih itu soal kedua. Nah, di dalam Syarhul Hikam itu ada sebuah kata yang akhirnya dipakai menjadi dasar dari NU. Apa kata Syarhul Hikam? Beliau mengatakan dalam kitab Syarhul Hikam, la tashab man la yudhiluka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau jadikan guru. La tashab itu artinya orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Allah dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Loh. Jadi asal orang kok apa ya, tingkah lakunya itu tidak menunjukkan kepada Allah, kata-katanya tidak, ya jangan. Yang gampang itu sih enak, yang sulit itu menentukan ini menunjukkan kepada Allah atau tidak. Ini apalagi di kota-kota besar sekarang ada sebuah masjid, ya, jejer dengan sebuah rumah. Rapat betul. Di rumah itu kebetulan ada radio, suaranya lantang sekali, nggak bisa dikecilkan. Jadi waktu kiainya mau ngimami, ya Bismillahirrahmanirrahim, gini sampai mati yang mikir, ternyata lagunya bunyi, lagunya lagu Manuk Dadari. Jadi aku dari imami kasut, iya karena kudu, iya karena tadi. Nah ini kan susah. Iya, oh ya ini ada kelas, si bilang dari lagu terpengaruh lagu Manuk Dadari. Iya karena kudu, iya karena tadi. Itu susah itu menentukan itu. Lain halnya dengan kiai yang mulang muridnya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa shayf. Tulisannya shayfi, tapi karena ada waqaf berhenti dari rihlata syita'i wa shayf. Kiai ngerti waqaf, santrinya nggak ngerti. Jadi jawabannya rihlata syita'i wa shayfi. Mata syita'i wa shayf. Rihlata syita'i wa shayfi. Ya kenceng dikali harokat itu. Rihlata syita'i wa shayf. Rihlata syita'i wa shayfi. Adanya yainya tulang betul. Baca rihlata syita'i wa shayf baru wa shayf. Wajahnya sebagai yainya. Ini ya wa shayf ya. Masih lepas. Si. Ada si penang. Ada si penang tidak. Apa lah? Banyak kakek kasihan ya Sofian. Bunyi mulai dari Sofian si. Itu. Nah, jadi karena itu ya kalau seperti itu kan gampang. Yainya ngerti wakaf, santri yang nggak ngerti wakaf. Nah kalau yang ngerti Manuk Dadari ini ya karena
begitulah para hadirin hadirat apa yang dapat saya kemukakan dalam acara halal bihalal sekali ini. Ini halal bihalal itu adalah kebiasaan atau tradisi Indonesia. Boleh di kitab mana saja tidak ada. Ya, kitab mana saja tidak ada. Tapi tidak bisa disalahkan karena cocok dengan ajaran Islam. Nah, sebagian besar dari apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah hal yang kita pikir-pikir sendiri. Kayak patokan, celonoan, pakai arloji, tidak ada dalilnya. Tidak pakai dalil. Pokoknya ini kan haram, itu selesai tidak. Lain kalau arlojinya babi, dia haram. Enggak. Jadi artinya apa? Islam itu begitu luas sehingga dia sanggup menampung apa saja perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kusempurnakan pemberian nikmatku pada kalian, dan telah kujadikan Islam sebagai agama kalian. Maksudnya itu tidak yang detail-detail kecil-kecil. Bukan ngebom ini yang perhatikan yang kecil-kecil. Itu maksudnya adalah prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya. Hari ini telah membuat pokok-pokoknya Islam. Nah, itulah pemberian nikmatku kepada kalian. Itu maksudnya. Jadi karena itu sekarang kita sholat. Ada pakai celana, ada yang pakai sarung, ada yang pakai tuk itu di Mekah, ada yang pakai kopiah, ada yang pakai serban, ya itu semua asal suci, ya baik-baik saja. Itu adalah apa yang dinamakan keputusan perorangan atau ijtihad fardhi. Nah, disinilah kebesarannya Islam itu. Karena itu dikatakan al-Islamu yasluhu kulla zamanin wa makanin. Islam itu sesuai dengan tiap tempat dan waktu karena dianya hanya mengurusi yang besar-besar saja. Yang detail-detail itu kurang diurusi, hanya beberapa saja. Kalau kita di Quran itu tidak banyak. Nah, umpamanya detailnya, perinciannya, perempuan kalau haid tidak boleh ke masjid, belum. Sekarang ngiling, itu pulang nyabrang marot, ya enak, nyabrang pokoknya naik set, ojo lewat masjid, jangan naik ke atas masjid, itu contohnya. Nah, jadi sedikit sekali yang detailnya diterangkan oleh Al-Quran, umumnya prinsipnya saja. Salah satu prinsip yang penting itu ada di dalam fiqh al-fiqhul Islami, dalam hukum agama Islam. Apa katanya? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin itu. Ada pemimpin hanya mikiri dirinya sendiri, nggak mikiri rakyatnya, itu dalam Islam adalah pemimpin yang salah. Karena itu masalah adalah menjadi sangat penting, keadilan. Islam itu mementingkan adil dan juga mementingkan rofah. Dua-duanya membentuk kata kesejahteraan. Yang waktu undang-undang dasar kita dibuat, memang kata kesejahteraan belum ada. Karena itu di sana dikatakan tujuan kita adalah mendirikan negara yang adil dan makmur. Negara yang adil dan makmur, negara yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Ini yang diinginkan Islam. Apakah ini sudah kita capai? Belum.
sejahtera, dan kemudian kita mengatakan kemakmuran. Halo? Ini yang menjadi inti dari PKB. Jadi alhamdulillah dalam acara ini, halal bihalal ini, saya dapat mengajak kepada hadirin dan hadirat semua untuk kita menyiapkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur di masa yang akan datang. Masyarakat di mana? Kalau orang butuh pangan, sudah ada pangan yang terbeli, mudah terjangkau. Kalau masih ingin pintar, masyarakat yang dibiayai oleh negara untuk menjadi orang yang pintar, asal lulus itu. Jadi Ahmad Rofian ini mengenal betul almarhum Kiai Abdul Hamid 14, artinya Mbak Kiai Abdul Hamid 14. Kenal Pak Kiai ya? Nah, dia bilang ya kenal. Kiai Abdul Hamid itu senengannya was-was. Was-was. Apalagi ada Kak Matlawi yang dulu jadi santri nih. Suatu ketika saya dengan teman-teman, kamu ingin toh punya yaya yang tidak was-was. Ini menurut aku. Ketika yaya kami jeding sedang wudhu lagi langsung jeding. Tapi ya tetap was-was. Kalau kiai lain, Kiai Usman Mansur, mayor tentara, kakaknya Bapak Tolha Mansur. Nah, dia akhirnya menjadi ketua majelis ulama setelah itu. Senengannya ngimami. Satu sore datang orang ke kantor beliau, terus ngomong sampai maghrib, katanya Kiai Usman Mansur. Terus si ngimami, ya Kiai, wudhu, terus wudhu sembahyang di musholanya. Kiai Usman Mansur biasa usolli, terus baca Fatihah sampai baladoli, makmumnya itu masih usul, Nah, waktu Pak Usman Mansur habis baca surat, ya, muridnya tinggal satu kata nggak bisa ngomong, makmuman lillahi, kan tinggal dua kata lillahi ta'ala itu. Gak iso mengenang jadi kene wis mandek terus mari maca surat, dia bener makmumnya itu makmuman itu goni setelah baca 4 kali kesuwen kan batal sholat Kiai Usman itu ya, makmuman noleh dia makmum cuy makmuman udah di makmum nah Usman itu pengalaman di Wongkor. Pak Ramli tidak akan menemukan ini. Ya, kalau Pak Ramli ini dulu kuliahnya di luar negeri. Saya tidak tahu di Indonesia dokter tua-tua itu kalau memimpin dokter calon-calon dokter yang muda-muda ada caranya sendiri. Satu hari seorang dokter tua mengambil buka laci, keluarkan 1 gelas air kotor sekali, air dari comberan, dari peceren. Tuh, saudara-saudara, seorang dokter itu harus berani dan teliti. Lihat saya ini, berani dan teliti. Lihat saya, tangannya masuk ke gelas yang isinya air peceren itu comberan. Terus ikut. Ayo semua, jalankan. Semua antri, masukkan jarinya, mulut itu sampai habis semua. Sudah selesai semua, kata dokternya. Keberanian saudara-saudara memang patut dipuji. Tapi itu lihat tiang kondak aja. Anda tidak melihat bahwa jari yang saya masukkan di gelas itu lain dengan yang saya masukkan ke mulut. Yang lain itu yang masuk kayak itulah. Nggak belajar ngaji, nggak belajar kedokteran, nggak belajar teknik, seluruhnya itu harusnya disertai dengan ketelitian dan
Nanti kalau kebanyakan banyol lama-lama hilang pengajiannya. Tidak lain saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan baik terhadap rakyat Situbondo maupun terhadap rakyat-rakyat PKB yang lain. Sebagai Ketua Umum Dewan Syuro, tentu banyak kesalahan yang saya perbuat. Dengan demikian saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya. Dan di samping itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pengorbanan yang diberikan akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bacakan untuk rohnya Bapak Kiai Asmuni Yadiroto yang dibunuh karena motif politik. Kita bacakan Fatihah ala hadhihi wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, katanya hadis ya, doaul muslim, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Karena itu mari kita dengarkan doanya Kiai Sofyan, kita amati. Kalau rendah nanti sampai pulang untuk setan gak ada jawabannya. Allahumma inna namakanna wa silama gunamomi lanana ayyullah wa imana Mari kita bacakan Fatihah untuk rohnya Kiai Maksum Jauhani yang beberapa hari yang lalu wafat dulu. Waktu saya ngisi yang terakhir dulu itu ada Kiai Maksum. Nah, beliau sudah jauh-jauh dari Kediri dalam keadaan sakit menghormati. Mari kita bacakan Fatihah untuk roh beliau.